Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salsabila dari HPIC 1 NIM 078. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya terkait kasus yang pertama, yaitu ada jual beli akun. Mengenai pendidikan dasar hidup bernegara itu sebenarnya penting, karena kita ketika belajar pendidikan dasar hidup bernegara itu bisa terhindar dari dari hal-hal semacam yang seperti MAH itu yang menjual akun telenya kepada Biorka. Padahal penjual es itu kan tidak mungkin tahu ya adanya pelanggaran yang dibuatnya itu, karena dia notabene tidak belajar tentang pendidikan dasar hidup bernegara. Lalu menurut saya itu tindakan menjual beli akun, baik atau tidaknya itu bisa ditinjau dari untuk apa akun itu dijual. Ketika untuk kebaikan, contohnya itu untuk bisnis online, itu akan menjadi baik bagi pengguna dan konsumennya. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka hal itu menjadi keburukan bagi warganet. Lalu masalah yang kedua ada tentang sekolah elit. Sebenarnya pendidikan di Indonesia itu di rating dari yang paling berkualitas itu biasanya dari yang paling anggaran sekolahnya itu paling mahal ya. Karena yang paling mahal biasanya pengajarnya juga berkualitas. Lalu apakah hal itu akan berdampak pada generasi yang berkualitas juga? Menurut saya, hal itu kembali lagi pada perseorangannya masing-masing. Ketika peserta didik mampu mengikuti pembelajaran pada sekolah yang berkualitas tersebut, maka ia akan menjadi berkualitas juga. Sedangkan peserta didik yang susah bersosialisasi dengan keadaan sekolah yang berkualitas akan tergeser posisinya dengan mereka yang mampu bersosialisasi dengan baik. Lalu dengan adanya sekolah gratis dari pemerintah itu, menurut saya kebijakan tersebut saja belum optimal diterapkan di Indonesia, karena pada kenyataannya masih banyak sekolah yang meminta uang kepada murid dalam bentuk nama lainnya itu sumbangan. Padahal hal semacam itu sudah dilarang ketika adanya kebijakan sekolah gratis. Lalu apakah hal tersebut tidak lebih baik? Kembali lagi kepada siapa sekolah gratis pemerintah tersebut dipegang. Ketika dipegang oleh orang yang jujur, maka hal itu menjadi baik dan bagus untuk kedepannya. Tapi ketika dipegang oleh para oknum, maka hal itu malah tidak bisa diterapkan. Lalu sama sajakah dengan sekolah yang berkualitas? Kembali lagi kepada pendapat awal saya, yaitu peserta didik yang mampu menempatkan dirinya di mana saja, dia bisa berkembang di mana saja. Jadi tidak harus pada sekolah berkualitas, karena kalau dia bisa bersosialisasi di mana saja, dia bisa berkembang di mana saja kan. Tapi anak yang susah beradaptasi dengan lingkungan sekolah dimanapun ia mendapatkan pengajaran, biasanya itu susah untuk memahaminya. Dirinya tuh biasanya susah untuk memahami apa sih pembelajaran itu. Lalu untuk kasus yang ketiga, adanya bentrokan antar supporter sepak bola. Menurut pendapat saya itu adanya bentrokan yang terjadi biasanya disebabkan oleh adanya oknum yang memanas-manasi supporter yang klub bolanya kalah itu di pertandingan. Lalu hal itu akan menjadi emosi yang bergejolak. Supporter klub bola yang kalah tidak terima dengan hal yang diremehkan, lalu berusaha menunjukkan bahwa klubnya bukan klub main-main, tapi dengan cara yang salah. Mereka menggunakan emosi sampai merusak fasilitas umum. Jadi, hanya dengan sepak bola bukan berarti integritas kita turun. Kita harus pandai memposisikan emosi pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai tersulut emosi kita hanya karena oknum-oknum yang memanas-manasi diri kita. Lalu di kasus selanjutnya tentang bantuan subsidi upah itu yang untuk BBM. Sebenarnya kan pekerja yang memiliki jumlah gaji di bawah 3,5 juta itu banyak. Dan pemerintah tuh sebenarnya susah sih untuk bisa benar-benar memberikan BSU itu pada orang yang tepat. Kalaupun misalkan pemerintah pusat ini sudah mendata nama-nama siapa saja penerimanya, kecolongan salah penempatan penerimaan itu bisa terjadi pada pemerintah bawahnya. Mereka biasanya tuh nggak memberikan subsidi
sesuai pada nama yang tertera, melainkan pada kerabat dekatnya. Hal semacam itu saya rasakan pada tempat tinggal saya, di mana yang bersama penguasa akan mendapatkan yang seharusnya orang lain dapatkan. Hal itu tuh sebenarnya melanggar nilai dan norma konstitusional UU NRI 1945 tentang penyaluran dana bantuan. Sebenarnya adanya kesadaran pada oknum nakal ini memang penting sih. Kayak ya kita sadar diri lah, yang membutuhkan uang itu banyak, dan jangan sampai kita mengambil hak orang lain tersebut. Lalu kasus yang terakhir, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Sebenarnya banyak negara yang pusat pemerintahan dan pusat perekonomian itu beda kota ya. Contohnya itu Cina, ada Beijing, ada Shanghai. Mungkin ya menurut saya pusat pemerintahan dan perekonomian itu tidak bisa disatukan pada satu kota, karena hal itu bisa memicu ketidakfokusan untuk pengembangan negara untuk maju. Tapi hal itu masih menjadi teori kan. Pemerintah sekarang bilang Jakarta tetap Jakarta, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia. IKN akan hanya menjadi pusat pemerintahan. Itu saat ini masih menjadi teori. Ketika praktiknya nanti tidak seperti teori dan banyak memunculkan penyimpangan, tidak lain kita itu hanya mengulang fase Jakarta 2.0. Itu tadi yang bisa saya paparkan, 5 argumen saya tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.